Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, dan tidak kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma batila, dan diantara keduanya sebagai batil sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah persangkaan tidak benar orang-orang yang mereka kafir, yang kafir. Fawailun, maka celakalah lil ladzina kafaru, bagi orang yang kafir yang ingkar, minan nar, terhadap api neraka. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang kafir. Maka celakalah orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihat, atau pantaskah naj'alu, kami jadikan orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, kal mufsidin, seperti orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi. Am naj'alul muttaqin, atau pantaskah kami jadikan orang bertakwa, kal fujjar, seperti orang yang durhaka. Ya. Pantaskah kami memperlakukan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang yang bertakwa sama dengan orang yang jahat? Kitabun anzalnahu, Al-Quran, kitab telah kami turunkan, ilaika, kepada kamu Muhammad, mubarakun, penuh berkah, liyadabbaru, agar mereka merenungkan, ayatihi, kandungan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara, dan agar dapat mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang mempunyai al-albab, akal dan hati yang bersih. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada kamu Muhammad, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal, akal sehat, mendapatkan pelajaran. Nah, lihat baru tadabur, agar ditadaburi, itu artinya agar direnungkan ayat-ayatnya. Ya, waliyatadzakkara, dan agar mereka dapat mengambil pelajaran. Diambil pelajaran siapa? Yaitu orang-orang yang berakal sehat, mendapatkan pelajaran. Wa wahabna li Daud Sulaiman, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, seorang anak bernama Sulaiman. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awab, sesungguhnya dia adalah orang yang kembali kepadanya. Id'uridu alaihi bil asyi, ingatlah ketika ditunjukkan kepada Sulaiman bil asyi, waktu sore, as-safinatul jiyad, beberapa ekor kuda yang jinak, yang sangat cepat larinya. Faqala, maka dia berkata, inni, sesungguhnya aku, ahbabtu hubbal khair, aku telah lebih menyukai rasa cinta terhadap kuda yang baik ini, an dzikri rabbi, daripada mengingat Tuhanku, hatta tawarat bil hijab, ya, sehingga tertutup sinar matahari dengan tabir gelapnya malam. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya, dia berkata, sesungguhnya aku menyukai, ahbabtu, aku lebih menyukai kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, ahbabtu hubbal khairi, sungguhnya aku menyukai segala yang baik, yaitu kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Jadi sebagian mufasir ada yang menerjemahkan ini, aku benar-benar menyukai barang yang baik, kuda ini, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, ahbabtu hubbal khairi, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yaitu kuda, yang membuat aku ingat akan Tuhanku, akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Ya. Rudduha alayya, maka kembalikanlah kuda itu kepadaku, fatofiko mashan, ya, kembalikan kuda padaku. Lalu dia mulai mengusap bisuqi, pada kaki, wal a'naq, dan leher,
Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, wa alqaina, dan kami letakkan dia ala kursiyihi jasadan, di atas kursinya sebagai tubuh yang tak berdaya. Summa anab, kemudian dia kembali kepada Allah. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yaitu kuda yang membuat aku ingat kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap kaki dan leher. Jadi sebagian mufasir menerjemahkan kembali semua pada, lalu memotong kakinya dan lehernya. Jadi dia itu kembali kepadaku, lalu dia potong kaki dan lehernya. Jadi sebagian mufasir juga mengatakan bahwa dimaksud dengan ujian ini adalah keberantakan kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas singgasananya. Kemudian dia berkata, sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya. Jadi sebagian mufasir mengatakan bahwa dimaksud ujian itu keberantakan kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas singgasananya. Walaqad fatanna, ya. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku. Qala rabbi ufirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan untukku kerajaan la yambaghi li ahadin, yang tidak patut dimiliki sebagian seorang pun, orang lain, min ba'di, setelahku, dari setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain setelah aku. Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi. Fasakharna lahur riyah, lalu kami tundukkan untuknya riyah, angin, tajri bi amrihi, yang berembus menurut perintahnya. Ruho'a, sangat lembut, haitsu asab, kemana saja dia berkehendak. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, dan kami tundukkan setan-setan masing-masing ahli bangunan, wa ghawwas, dan menyelam mengeluarkan mutiara. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa akharina muqarranin, dan sebagian setan yang lain muqarranin, terikat tangan dan lehernya, fil asfat, pada belenggu, dan setan yang lain terikat dalam belenggu. Hadza ata'una famnun, ini adalah anugerah kami, maka berikan pada orang lain, au amsik, atau tahanlah untukmu, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan di atasmu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Innalahu wa innalahu indana lazulfa, dan sesungguhnya baginya di sisi kami benar-benar dekat dan mulia, wa husna maaf, dan sebaik-baik tempat kembali, yaitu di akhirat. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Wadhkur abadana Ayyub, dan ingatlah Muhammad hamba kami yang bernama Ayub. Idna darabbahu, ketika dia menyuruh Tuhannya, anni, sesungguhnya aku, masaniya syaitan, telah menimpaku gangguan setan, binus bin wa adzabin, dan yang berupa penderitaan dan bencana. Urkut birijlika, kalau begitu hendakkanlah bumi, urkut birijlika, dengan kakimu agar memancarkan air. Hada, ini, mughtasalun, adalah untuk mandi, baridun wa syarab, nan sejuk dan dapat diminum sebagai obat. Dan ingatlah, ya,
inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Dan ingatlah hamba kami, yaitu Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ya. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Ya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan, dan telah kami anugerahkan kepadanya ahlahu, yaitu anggota keluarganya, wa mislahum, dan dan yang banyak serupa mereka, ma'hum beserta mereka, rahmatan sebagai rahmat, minna dari kami, wa dzikra li ulil albab, dan pelajaran bagi orang yang mempunyai akal dan bersih hatinya, akal dan hati yang bersih. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat kami dari kami dan pelajaran bagi orang yang berpikiran sehat. Jadi Nabi Ayub itu menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya, dan dia memohon pertolongan kepada Allah. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayub mentaati perintah itu, maka keluarlah air dari bekas kakinya itu atas petunjuk Allah. Ayub pun mandi dan minum air itu, sehingga sembuhlah dia dari penyakit, dan dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak sampai jumlah mereka 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Ya. Wa khudh biyadika dirsan, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput ranting, fadrib, lalu pukullah istrimu, bihi wala tahnas, dengan rumput itu, dan jangan kamu melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabiron, sesungguhnya kami telah mendapati dia, yaitu Ayub, sebagai yang sabar, orang yang sabar. Ni'mal abdu, dia sebaik-baik hamba, innahu awwab, dan sesungguhnya dia adalah orang yang kembali kepadanya. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Wazkur ibadana Ibrahim, dan ingatlah Muhammad hamba-hamba kami Ibrahim, yaitu Ibrahim, wa Ishak, dan Ishak, wa Yakub, dan Yakub, ulil aidi, mereka orang-orang yang mempunyai tangan-tangan kekuatan dalam beribadah, wal absar, dalam pandangan-pandangan ilmu yang tinggi. Dan ingatlah hamba-hambaku Muhammad, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami telah sucikan mereka, bi khalisotin, dengan membekali akhlak yang mulia, zikro, yaitu selalu ingat, adar, kepada rumah akhirat. Sungguh kami telah menyucikan mereka. Ya, ingatlah hambaku, ya Muhammad, hamba-hambaku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mensucikan mereka, menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum indana, dan sesungguhnya mereka di sisi kami, laminal mustofainal akhyar, benar-benar termasuk orang yang terpilih. Al mustofainal akhyar, orang-orang yang terpilih dari orang-orang pilihan terbaik. Wadhkur Ismail wal Yasa wa Zalkifl, dan ingatlah Muhammad, Ismail, dan kepada Ismail dan Ilyasa, ya. Wa Zalkifl, dan Zulkifli, wa kullun minal akhyar, masing-masing termasuk orang yang terbaik. Hadza dzikrun, ini semua adalah penghormatan bagi mereka. Wa innalil muttaqina, dan sesungguhnya orang bertakwa, la husna ma'a, benar-benar diberikan sebaik-baik tempat kembali. Inilah adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang baik. Jannati Aden, yaitu surga Aden, mufattahatan,
yang terbuka luas lahum bagi mereka ala buah pintu-pintu masuknya. Muttaqiina fiha, mereka bersandar di dalamnya sambil yad'un, sambil meminta fiha, pembantu dalamnya, bifakihatin, dengan membawa buah-buahan, kasiratin wasyarabin, yang banyak, dan juga minuman. Ya, inilah kehormatan bagi mereka yang sungguh bagi mereka orang bertakwa disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga yang pintu-pintunya terbuka lebar bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman dari surga. Ya. Wa indahum qasiratut tarfi atraf, di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Inna hadza la rizquna, sungguh ini benar-benar rizki dari kami, malahu min nafad, tidaklah bagi rizki itu tidak ada lahu bagi rizki itu min nafad, jadi dari mengalami kehabisan, min nafad. Sungguh rizki dari kami tidak akan ada habisnya. Ya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh ini rizki dari kami tidak akan ada habisnya. Hadza wa inna lit-taghina, ini balasan bagi orang bertakwa. Wa inna, sesungguhnya lit-taghina, dan para pembangkang itu, la syarra ma'a, benar-benar disediakan seburuk-buruk tempat kembali. Jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam mereka memasukinya, fa bi'sal mihad, maka itulah seburuk-buruk tempat mereka kembali, tempat mereka tinggal. Hadza falyaduku hamimun wa ghassaq, hadza falyadukuhu, inilah siksa bagi mereka, maka rasakanlah di dalamnya azab. Ya, falyaduku, rasakanlah di dalamnya, hamimun, air mendidih sangat panas, wa ghassaq, dan nanah yang sangat bau dari tubuh mereka, wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lain yang mereka rasakan dari bentuknya sepasang serupa, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakan minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa. Hadza faujun muftahimun ma'akum, dikatakan kepada mereka, ini golongan besar pengikut kalian yang masuk berdesak-desakan bersama kalian di dalam neraka. La marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat. La marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat, yang selamat datang kepada mereka dengan kedatangan mereka. Innahum solun nar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang masuk neraka, api neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum, mereka pengikut berkata, bahkan kalian lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, bikum, dengan kedatangan kalian. Antum qaddamtumuhu lana, karena kalian telah mendatangkan neraka siksa kepada kami. Fabi'sal qaror, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Qalu rabbana, mereka pengikut mereka berkata, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hada, siapa yang telah mendatangkan kepada kami hada, siksa ini, fazidhu, maka tambahilah kepadanya azaban, fazidhu azaban di'fan finnar, maka tambahkanlah kepadanya adab berlipat ganda di dalam neraka. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumus kami, mereka itulah yang telah menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Dieling-eling selawase urip.